Telepon eksternal. Ini kalau makanan saya tinggal rangginang aja. Penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sesi saya 10 menit terakhir, tapi mudah-mudahan 10 menit ini menjadi 10 menit yang membekas. Amin. Siapa yang sudah tidak sabar untuk istirahat? Kurang kedengeran. Angkat tangan bilang saya. Siapa yang udah nggak sabar untuk istirahat? Ini baru anak muda ya, millennials. Teman-teman, barusan banget saya ngobrol sama Pak Kadis. Dan ini yang akan saya ceritakan ke teman-teman apa yang barusan saya bisik-bisiki sama Pak Kadis, karena ini penting banget buat teman-teman. Tadi Pak Kadis bilang kayak gini, literasi itu bukan soal baca dan tulis. Literasi bukan soal baca dan tulis. Tapi literasi juga adalah soal pemberdayaan. Apa katanya? Empowering. Apa katanya? Pemberdayaan. Teman-teman tadi dengar simak komunitas-komunitas literasi yang hadir di depan. Saya senang banget tadi yang hadir semuanya laki-laki di depan ini. Janjian apa gimana ya? Tapi saya yakin ada juga penggiat-penggiat perempuannya dari literasi ini. Tapi barangkali yang hadir adalah pemimpin-pemimpinnya. Itulah kenapa saya menulis Saatnya Ayah Mengasuh atau SAM buku, karena banyak laki-laki yang di luar rumahnya menjadi pemimpin, tapi banyak yang di dalam rumahnya justru lupa dengan tugas utamanya sebagai pemimpin dalam keluarganya, dalam rumah tangganya. Makanya saya sebelum jauh-jauh keluar, ayo jadi pemimpin dulu dalam rumah tangga. Tapi kan ini Anda masih jauh ya, jadi ayah ya. Saya pesan satu, sebelum jadi ayah jadi suami dulu. Oke? Serius ini. Anda juga sebelum jadi ibu, saya pesan jadi istri dulu. Ya? Titip loh. Sebab tadi kalau cerita Mamar dilanjutkan, Anda akan ketemu dengan fenomena bahwa kini banyak perempuan yang langsung menjadi ibu sebelum dia menjadi istri. Dan laki-laki yang langsung lompat menjadi ayah sebelum dia menjadi suami. Balik lagi ke komunitas literasi tadi. Saya agak cepat ya, 10 menit. Di komunitas literasi tadi, luar biasa saya melihat laki-lakinya yang hadir di depan. Padahal biasanya kalau saya melihat komunitas, ngisi, seminar, kajian, 3/4-nya perempuan, laki-lakinya cuma 1/4. Majelis taklim, ibu-ibu. Bapak-bapak ada nggak majelis taklim? Komunitas, ibu-ibu. Tapi luar biasa, hari ini saya baru dibukakan mata bahwa ternyata untuk literasi ini sepertinya mayoritasnya laki-laki, karena memang laki-laki itu darahnya kalau disobek di sini, darahnya adalah pemimpin umat, pemimpin masyarakat. Setuju? Jadi tadi Pak Kadis ini bilang, literasi bukan soal baca dan tulis, tapi literasi itu soal pemberdayaan, empowering. Saya cerita, buku Saatnya Ayah Mengasuh, Saatnya Ibu Menjadi Ibu ini bukan semata soal buku aja, tapi dari buku ini kami akhirnya kemudian mengembangkan komunitas. Baik itu komunitas online ataupun offline. Kalau offline, saya bikin gerakan namanya Gerakan Ayah Mengasuh. Bukan ayah-ayah melambai yang kemudian jadi seperti keibu-ibuan, enggak sama sekali. Tanya sama ibu-ibu, kalau ibu-ibu, calon ibu ya, maaf. Ada ibu. Teman-teman yang perempuan kalau melihat bapak-bapak gendong anaknya, main sama anaknya, kira-kira ngelihatnya itu si ayah jadi turun derajatnya atau naik derajatnya? Oh. Catat, Wan, cowok catat ya. Kalau ada bapak-bapak bacain cerita sebelum tidur, ngedongeng buat anaknya, itu si bapak jadi turun derajatnya apa naik derajatnya? Naik. Karena memang itulah hasratnya. Dan tadi Pak Kadis bilang, anak secara riset, anak yang dididik oleh ayahnya terlibat langsung dalam pendidikan kepada anaknya, ini anaknya relatif lebih pandai, di sekolahnya relatif punya ranking peringkat yang tinggi, prestasi belajarnya lebih tinggi. Secara riset demikian. Jadi kalau sekarang teman-teman ngerasa, aduh aku kok Lola banget ya, atau Lola ya? Kok kayaknya susah banget untuk ngerti, susah banget untuk belajar, cek deh, deket nggak sama ayahnya. Jangan tunggu ayahnya deket sama kita, kitanya duluan yang kepo, kitanya duluan yang PDKT sama ayah kita. Yang kedua, tadi Pak Kadis bilang tentang pemberdayaan. Yang offline, saya bikin Gerakan Ayah Mengasuh, bahwa banyak ayah-ayah muda yang kemudian kaget, gagap, aduh aku udah punya anak lagi, keceprot gitu anaknya lahir. Tapi kok nggak tahu tugas saya apa, peran saya apa, kewajiban saya apa, perasaan saya kalau jadi ayah nggak cuma nyari uang aja deh. Perasaan saya jadi ayah nggak cuma buat ngasih nafkah aja deh keluarga. Pasti saya punya tanggung jawab nih buat anak kecil ini. Nah kemudian kami akhirnya para ayah muda ini bergabung menjadi sebuah komunitas. Inilah salah satu contoh dari pemberdayaan dari sebuah literasi. Tadi yang di depan mengembangkan warung, mengembangkan masjid, mengembangkan pos ronda, mengembangkan angkot, mengembangkan
halte, mengembangkan trotoar. Luar biasa, banyak sekali pemberdayaan yang muncul dari literasi. Jadi kalau kita hanya melihat literasi hanya sekedar baca tok, tulis tok, angka baca kita rendah, angka tulis kita rendah, sayang teman-teman. Kalau cuma baca, anak kecil juga bisa baca. Kita mikirin jauh, bukan cuma baca tapi bisa memberdayakan orang lain. Jadi kita mikirnya bukan lagi soal aku, dan aku. Tapi mulai hari ini kita sudah mulai bicara tentang kita, dan kita. Lo, gue, bukan lo, gue, together, kita, gitu maksudnya. Siap? Siap? Pemberdayaan. Dan selain offline, saya dan istri juga membuat sekolah online dari buku. Sam and Simi membuat sekolah online. Simi ini apa? Sam itu maksudnya saatnya ayah mengasuh, Simi itu maksudnya saatnya ibu menjadi ibu. Sam and Simi membuat sekolah di online, namanya Sekolah Rumah Tangga. Bisa diaksesnya di Instagram @sekolah-rumah-tangga. Baru 3 angkatan berjalan, satu angkatannya 2 bulan, baru 3 angkatan berjalan, tapi siswanya saat ini sudah 1.800 siswa sekolah rumah tangga. Anda kebayang nggak? Dari buku kemudian melebar menjadi sebuah komunitas, kemudian melebar juga menjadi sebuah sekolah, bahkan sekolahnya virtual, yaitu sekolah rumah tangga. Bahwa suami ada tugasnya, ada haknya, jadi istri juga ada haknya, ada kewajibannya. Terakhir dari saya, 1 menit terakhir, ini kamu udah ngasih kode-kode. Terakhir dari saya, teman-teman begini. Dulu 2006 saya baru masuk SMA. 2006 saya masuk SMA. Dan sejak SMA saya sering diutus oleh sekolah untuk ikutan-ikutan kegiatan. Anda mungkin sekarang utusan dari sekolah Anda, betul? Saya diutus juga dulu oleh sekolah ikutan. Saya masih ingat banget, yang pertama saya diutus ke acaranya KPK. KPK datang ke sekolah ngasih pembekalan tentang anti korupsi kepada siswa SMA. Yang kedua saya ingat tentang pajak. Dan yang ketiga saya diutus bukan di Indonesia, saya diutus ke Korea Selatan, ke Busan di sana. Oh, sini. Gimana? Ini ya. Ini. Tapi dulu Korea belum setenar sekarang. 2006, 2007 ke Busan, Bexco. Dulu saya diutus oleh sekolah. Saya pikir, kenapa ya saya yang diutus oleh sekolah? Kenapa nggak orang lain? Kenapa nggak teman saya? Tapi saya yakin everything happens for a reason. Everything happens for a reason. Segala sesuatu terjadi pasti ada alasannya. Segala sesuatu terjadi pasti ada reasonnya. Pasti ada sebabnya. Kenapa saya yang diutus? Waktu di KPK, saya pikir kenapa ya? Padahal saya masih SMA, saya jauh dari praktek-praktek. Saya bukan pejabat, tapi kenapa saya yang diutus? KPK lagi gitu ya. Ke pajak, saya belum jadi wajib pajak, tapi kenapa saya yang diutus oleh sekolah? Kemudian saya mendapatkan kematerian tentang pajak itu sektorial, ekonomi, makro, mikro. What's that? I don't understand. Kemudian ke Korea, ya Allah, bahasa Inggris saya bukan bahasa Inggris yang bagus ke Korea. Bahasa Inggris saya salah paham, teman-teman. Bahasa Inggris saya salah tapi orang lain paham. Salah tapi paham gitu, makanya salah paham. Tapi kenapa ya diutus? Oh, saya yakin everything happens for a reason. Saya pengen di menit yang terakhir ini teman-teman mungkin hadir ke sini, teman-teman masih belum kebayang what is literasi. Apa itu maksudnya pemberdayaan? Apa itu nulis buku? Apa itu komunitas? Apa itu apalagi bahas rumah tangga, ayah, ibu, hello, gue jauh banget kayak gitu ya. Tapi teman-teman simpan mantra ini, everything happens for a reason. Hari ini mungkin teman-teman belum ngerti, tapi mungkin tahun depan, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, nanti teman-teman baru ngeh, oh itu ya kenapa saya diutus ke Gedung Pakuan ini di tanggal 19 Januari ini, sore hari, udah lapar, disuruh nunggu, udah lewat ada disuruh nunggu. Kenapa? Mungkin teman-teman baru mengertinya itu nanti. Ingat, everything happens for a reason. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Kang Ulum Asaid dan juga Teh Febrianti Almira yang telah memberikan motivasinya, materinya bukan hanya sekadar tentang rumah tangga ya, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menjadi pilar-pilar rumah tangga yang hebat, yang kuat, yang bisa melahirkan generasi-generasi yang hebat pula. Baik, kita mengundang